Perkenalkan, nama saya Denda Pardede, saya jurusan Agroteknologi semester 4 di Universitas Bangka Belitung. Nah, pada saat ini saya akan membahas tentang permasalahan pasca panen pada petani dan pedagang cabai. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang permasalahan pasca panen dari cabai rawit. Seperti yang kita ketahui, cabai rawit merupakan salah satu jenis tanaman sayur yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Karena komoditi ini merupakan jenis sayuran yang setiap harinya banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Tanaman ini juga mempunyai daya adaptasi yang cukup baik dan dibudidayakan hampir pada semua jenis tanah dan tipe iklim yang berbeda, serta dapat diusahakan sepanjang tahun. Pada permasalahan pasca panen dari cabai rawit ini sendiri, kami sudah melakukan wawancara kepada petani cabai rawit dan pedagang dari cabai rawit juga. Berikut hasil wawancara kami. Setelah melakukan wawancara, hasil yang kami dapatkan ada beberapa hal yang menjadi penyebab kerusakan dari cabai rawit itu sendiri setelah dipanen. Yang pertama itu jenis kerusakan yang disebabkan oleh hama dan penyakit dan biasanya terbawa dari lapangan. Contohnya seperti lalat buah. Yang kedua itu jenis kerusakan mekanis, biasanya terjadi selama pengangkutan, dan jenis kerusakan ini diperkirakan lebih besar dibandingkan kerusakan fisiologis dan fisik. Yang ketiga itu ada jenis kerusakan fisis, disebabkan oleh tingginya kelembapan nisbi atau di atas 90%, dan suhu tropis yang dapat menyebabkan cabai merah segar menjadi lunak dan membengkak lalu akhirnya menjadi busuk. Selain itu, jika kelembapan nisbi lebih rendah dari 80%, akan terjadi pengeriputan buah cabai atau yang biasa kita sebut dengan layu. Selanjutnya itu jenis kerusakan fisiologis, disebabkan karena terjadi proses kehidupan yang berlangsung pada cabai rawit setelah dipanen. Setiap kenaikan 10% cabai rawit pada suhu lingkungan di daerah tropis akan memacu laju penguapan respirasi 2-3 kali dari semula, dan buah akan cepat mencapai tingkat kematangan sehingga kerusakan akan semakin cepat. Yang kedua itu adalah curing. Curing bertujuan untuk memaksimalkan pembentukan dan penstabilan warna pada cabai sebelum dikeringkan. Sedangkan curing pada penyimpanan cabai yang masih segar dimaksudkan untuk membuang panas lapang, untuk mengurangi beban refrigerator atau lemari pendingin. Yang ketiga itu tahap penyimpanan. Pada umumnya, cabai dijual dalam bentuk segar. Oleh karena itu, perlu penguasaan teknologi penanganan cabai agar cabai tersebut tetap segar. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan dengan petani dan setelah membaca literatur, kami mendapatkan bahwa untuk penanganan dari pasca panen cabai rawit itu sendiri, kami dapat melakukannya dengan cara yang pertama itu sortasi. Nah, biasanya sortasi dan grading dilakukan oleh pedagang dan jarang dilakukan oleh petani. Sortasi dilakukan untuk memisahkan buah cabai yang sehat, bentuk normal dan baik. Penundaan sortasi akan memperbesar kebusukan. Penyimpanan sendiri bertujuan agar dapat meningkatkan daya simpan dengan mutu yang bisa diterima oleh konsumen, mengurangi kerusakan, dan harganya tetap terjangkau. Untuk penyimpanan yang terbaik hingga saat ini masih dilakukan dengan cara pendinginan. Yang selanjutnya itu adalah tahap pengemasan. Pengemasan adalah suatu fasilitas perlakuan sebelum pemasaran dan dapat mencegah kerusakan. Pengemasan yang baik dapat mencegah kehilangan hasil, memelihara mutu, dan penampilan akan tetap baik. Penggunaan kemasan pada cabai rawit sudah banyak dilakukan, namun jenis dan desain yang baik belum begitu diperhatikan. Kemasan yang baik adalah antara lain mudah diangkat, yang kedua itu aman, yang ketiga ekonomis, yang keempat kebersihan terjamin, yang kelima tahan benturan, yang keenam berventilasi sehingga memudahkan pertukaran udara yang bisa mengurangi penguapan. Nah, yang selanjutnya itu adalah tahap pengangkutan. Pengangkutan merupakan mata rantai penting dalam penanganan, penyimpanan, dan distribusi sayuran. Hampir seluruh hasil produksi cabai rawit mengalami proses pengangkutan dari tempat cabai rawit dipanen sampai ke konsumen atau bahkan penjual, pasar, atau pusat-pusat perdagangan lainnya.
Selama pengangkutan, hasil panen banyak sekali mengalami kerusakan, baik kerusakan fisik, mekanik, maupun biologis. Kerusakan mekanik terjadi akibat benturan, gesekan, dan memar selama pengangkutan. Sedangkan kerusakan biologis terjadi akibat adanya respirasi bahan dalam wadah tertutup. Respirasi menyebabkan naiknya suhu sehingga cabai mudah rusak. Salah satu cara untuk mengurangi resiko ini adalah cabai harus dikemas dalam wadah yang berventilasi seperti keranjang bambu dengan kapasitas 20 kilo atau karton atau kardus berkapasitas 20 kilo yang digabungkan penggunaannya dengan keranjang jala yang dimasukkan ke dalam kardus berventilasi. Sekian hasil dari video saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, dan apabila terjadi kesalahan saya mohon maaf baik dari perkataan dan perilaku saya. Dan jangan lupa like ya. Dadah.